Yang kelima adalah sertifikasi mediator. Oke. Kelihatan tulisan saya? Ya, Pak. Oke, mediator. Pengertian mediator itu apa? Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa dalam proses mediasi. Baik secara formil maupun material. Ya, jadi ini ya pengertiannya, mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa dalam proses mediasi, baik secara formil maupun material. Pertama, mediator itu pihak ketiga, iya, artinya mediator itu tidak termasuk dari salah satu pihak yang bersengketa ya. Jadi mediator itu tidak termasuk para pihak yang bersengketa. Dia adalah pihak ketiga. Kemudian yang kedua, dia membantu proses penyelesaian sengketa ya. Pertama pihak ketiga ya, kemudian yang kedua membantu proses penyelesaian sengketa ya. Jadi si mediator itu dia tugasnya adalah membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Nah, kemudian membantunya apa? Dalam proses mediasi, bukan dalam proses yang lainnya. Kalau misalkan dalam proses litigasi, maka pihak ketiganya disebut sebagai hakim. Kemudian kalau dalam proses mediasi disebut sebagai mediator. Dalam proses litigasi konsiliasi, pihak ketiga disebut sebagai konsiliator. Sementara kalau di pengadilan disebut sebagai hakim. Kalau arbitrase, pihak ketiganya disebut sebagai arbiter. Nah, dia membantu itu secara formil maupun secara material. Formil itu maksudnya bagaimana? Secara formil itu maksudnya dia membantu para pihak untuk bertemu secara fisik. Ya. Secara formil itu membantu para pihak untuk bertemu secara fisik. Ini maksud membantu secara formil itu maksudnya adalah membantu para pihak untuk bertemu secara fisik. Ini formil. Kemudian secara material maksudnya adalah ya membantu para pihak untuk bertemu dalam tataran gagasan, harapan, dan pokok sengketa. Ini ya. Jadi mediator itu membantu secara formil, artinya membantu para pihak untuk bertemu secara fisik. Kemudian membantu secara material, jadi membantu para pihak untuk bertemu pada tataran gagasan, harapan, dan pokok sengketa. Artinya mereka membantu merumuskan ya, alternatif solusi. Jadi membantu merumuskan alternatif solusi terhadap sengketa yang dihadapi. Ini ya, jadi dia membantu secara material. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi sekali lagi, mediator adalah pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa dalam proses mediasi, bukan dalam lain ya, baik membantu secara formil ataupun secara material. Kalau ada yang tanya langsung aja silakan. Lanjut. Kemudian jenis-jenis dulu, Pak. Ya? Iya, lanjut dulu, Pak. Maaf, Pak. Dimatikan dulu ya mikrofonnya. Selanjutnya jenis-jenis mediasi. Nah, di Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan
mediasi, di situ dijelaskan bahwa ada dua jenis mediator. Mediasi ini ya, ada dua jenis mediator. Ada dua jenis mediator. Yang pertama adalah mediator dari dalam pengadilan. Kemudian yang kedua adalah mediator dari luar pengadilan. Ini dalam konteks Perma nomor 1 tahun 2016. Ya. Dalam konteks Perma nomor 1 tahun 2016, mediator dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama mediator dari pengadilan, yang kedua adalah mediator dari luar pengadilan. Oke, pertama mediator dari pengadilan. Mediator dari pengadilan itu apa? Jadi begini, di Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur bahwa setiap perkara yang masuk di pengadilan itu wajib dimediasi, apapun perkaranya. Jadi saya garis bawahi bahwa semua perkara yang masuk di pengadilan itu wajib dilakukan mediasi, ya, apapun perkaranya. Nah, kemudian lalu siapa yang menjadi mediator? Lah, yang menjadi mediatornya itu adalah boleh memilih mediator yang berasal dari pengadilan atau mediator yang berasal dari luar pengadilan. Ya. Lah, kalau dari dalam pengadilan, maka mediator atau pejabat pengadilan yang bisa dijadikan sebagai mediator, ya itu ada banyak. Ya, ada banyak pejabat dari pengadilan yang bisa dipilih sebagai mediator. Ya, apa saja? Yang pertama adalah hakim. Ya, hakim itu boleh menjadi mediator. Ya, hakim boleh menjadi mediator. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang tidak dia tangani sebagai hakim pemeriksa. Ya, jadi hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut itu bisa menjadi mediator bagi perkara tersebut. Jadi misalkan perkara tentang A, ya, misalkan perkara tentang A itu kemudian ditangani oleh hakim B dan C, maka hakim B dan C tidak boleh menjadi mediator bagi perkara A tersebut. Boleh hakim D, E, F, G dan seterusnya. Ya, jadi hakim yang tidak memeriksa perkara tersebut boleh menjadi mediator. Diutamakan hakim yang sudah memiliki sertifikat mediasi. Bagi yang belum bersertifikat, maka boleh menjadi mediator. Diprioritaskan yang sudah memiliki sertifikat. Oke. Kemudian, kalau hakim tidak ada, bagaimana? Boleh menggunakan panitera. Baik panitera ataupun panitera pengganti atau panitera muda boleh menjadi mediator. Kalau nggak ada, boleh sekretaris. Ya, kalau tidak ada, boleh calon hakim. Nah, ini adalah para pihak atau pejabat di pengadilan yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian perkara. Dalam hal belum ada mediator yang bersertifikat yang ada di area tersebut, di wilayah tersebut. Oke. Kemudian sampai di sini cukup jelas ya. Yang kedua, Perma nomor 1 tahun 2016 mengatur mediator yang berasal dari luar pengadilan. Nah, apa saja? Nah, dalam konteks Perma nomor 1 tahun 2016 ini, Perma ini hanya memperbolehkan mediator yang bersertifikat. Lanjut ya. Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur mediator dari luar pengadilan bisa menjadi
mediator dalam perkara yang diajukan ke pengadilan dengan syarat mediator tersebut itu sudah mendapatkan sertifikat. Bagi yang belum mendapatkan sertifikat, maka belum bisa memberikan praktek ya di pengadilan. Tapi kalau dalam konteks di luar Permen Nomor 1 2016, maka siapapun itu bisa menjadi mediator. Ya, saya garis bawahi bahwa dalam konteks di luar Permen Nomor 1 2016, artinya dalam konteks di luar pemeriksaan perkara di pengadilan, maka siapapun bisa menjadi mediator. Asalkan dia diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Syaratnya itu aja. Jadi untuk menjadi mediator, ya, prinsipnya adalah para pihak bersedia atau bisa menerima mediator tersebut. Ini dalam mediasi, baik yang diadakan di pengadilan ataupun yang di luar pengadilan. Kalau di pengadilan, mediator wajib bersertifikat. Kalau di luar pengadilan, ya boleh-boleh aja, tanpa perlu ada sertifikat tertentu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum, Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah peran mediator. Apa saja peran mediator? Oke. Ini saya geser dulu. Ini sudah dicatat tadi ya? Sudah, Pak. Oke, ini saya hapus ya. Ya, Pak. Yang ketiga adalah peran mediator. Apa saja peran mediator? Yang pasti, peran mediator itu dia sebagai pihak penengah. Ya. Mediator itu kan berasal dari kata mediare. Dari kata mediare, yang artinya berada di tengah. Maka jelas saja mediator itu dia sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa. Penengah di antara kita. Terus yang kedua, posisi dia itu sebagai pengumpul informasi. Ya. Mediator itu dia mengumpulkan informasi dari para pihak yang bersengketa. Tidak hanya salah satu, tetapi dari berbagai pihak ya. Dari semua pihak yang bersengketa ya, mediator wajib mengumpulkan informasi tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia berperan sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Artinya apa? Sebagai narasumber, mediator itu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dalam hal aspek hukum dan aspek-aspek dalam pokok perkaranya. Ya, jadi kalau misalkan itu adalah sengketa tentang jual beli, leasing misalkan, maka diupayakan mediator memiliki pengetahuan dalam bidang hukum pada topik leasing misalkan. Dia pun juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam aspek pencatatan keuangan misalkan, atau pada aspek bisnis yang terkait dengan objek yang sedang dia periksa perkara, sedang dia bantu perkaranya itu ya. Jadi kalau sebagai pengumpul informasi artinya dia tadi sebagai berperan aktif, ya. Kemudian sebagai narasumber artinya dia sebagai sumber informasi. Ya, dia punya pengetahuan dalam bidang hukum dan bidang yang selaras dengan pokok perkara. Jadi kalau misalkan itu adalah sengketa waris misalkan, maka narasumber itu juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam bidang hukum Islam, hukum waris, juga dalam pokok perkara. Misalnya dia ngerti juga dalam bidang aspek hukumnya juga sekaligus pada pokok tata cara hitung waris dan segala macam. Kemudian yang ketiga,
mediator itu sebagai pengungkap fakta. Begini, dalam orang yang bersengketa itu biasanya cenderung untuk menutupi perkara, untuk menutup fakta, karena demi kepentingannya. Karena orang yang bersengketa itu cenderung berkeinginan agar dia menang, gitu kan. Semua orang yang bersengketa itu punya keinginan untuk menang. Mereka pasti berpikir win and loss. Pokoknya harus menang. Lah, mediator itu dituntut untuk mengungkap fakta-fakta. Kenapa? Karena orang yang ingin menang itu biasanya cenderung mengabaikan fakta-fakta yang tidak menguntungkan dirinya. Orang yang bersengketa itu cenderung untuk menutupi fakta-fakta yang berpotensi merugikan dirinya atau membuat dirinya kalah. Itu pasti. Hampir 90% orang yang bersengketa cenderung seperti itu. Dan mereka cenderung membicarakan fakta yang berpotensi menguntungkan dirinya atau merugikan lawannya. Ya. Maka mediator itu dituntut untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya seperti apa secara objektif dan proporsional. Ini. Ya. Dan dia pun harus berposisi sebagai di tengah. Posisinya harus sebagai betul-betul di tengah. Tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian mediator itu dituntut juga untuk menjadi jembatan gagasan. Jembatan gagasan dan harapan tentu saja. Begini, kita kembali kepada video yang pertama dulu ya. Sengketa itu muncul kenapa? Sengketa itu muncul ya itu karena para pihak ya, itu ada di antara mereka yang gagasannya itu tidak terpenuhi. Ya, sengketa muncul karena harapan yang tidak terpenuhi. Sengketa muncul karena keinginan yang tidak terpenuhi, keinginan yang berbeda dengan di mana realitas yang terjadi itu berbeda dengan apa yang diinginkan. Realitas yang terjadi berbeda dengan apa yang diangan-angankan. Ya, maka seorang mediator itu dituntut untuk mampu menjadikan dirinya sebagai jembatan gagasan dan harapan di antara para pihak yang bersengketa. Dia menjadi penengah. Kemudian mediator yang nomor 6, mediator juga dituntut untuk mampu berperan sebagai pengurai emosi. Orang yang bersengketa itu cenderung untuk bersikap secara berlebihan, menyampaikan emosinya secara berlebihan. Karena bagaimanapun juga konflik itu selalu melibatkan emosi. Konflik itu lebih banyak, ya, lebih dominan aspek emosinya daripada aspek kognitifnya. Akibatnya apa? Akibatnya semua dibawa ke dalam hati, semua hawane pengen sesuai gitu kan. Maka mediator itu dituntut untuk mampu meredam emosi. Jadi tidak hanya mengurai, tapi juga meredam emosi. Ini. Kemudian selain itu, sebagai penengah, dia pun juga harus bersifat netral. Netralitas. Jadi mediator harus bersikap netral terhadap apapun yang terjadi. Terhadap sengketa itu dia berposisi tepat berada di tengah, netral dan adil. Neutralitas, keadilan, dan kepercayaan. Basisnya adalah neutralitas, basisnya adalah keadilan dan kepercayaan. Neutralitas tidak berpihak kepada para pihak bersengketa. Keadilan artinya dia berposisi di tengah-tengah. Kepentingan dia adalah kepentingan keadilan, bukan kepentingan salah satu pihak. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan. Ya, artinya bahwa apa yang dilakukan itu berbasis pada kepercayaan di antara pihak. Kemudian
Selanjutnya adalah karakter positif mediator. Nah, karakter positif mediator itu adalah di mana mediator itu mampu berperan menjalankan peran-perannya ini secara sempurna. Ya, ketika dia bisa menjalankan 7 peran ini secara sempurna, maka berarti mediator tersebut itu mampu menampilkan peran positif, menampilkan karakter positif. Ya, tidak berpihak, kemudian aktif mengumpulkan informasi sebagai narasumber. Ya, narasumber itu dia juga sama satu lagi ya, narasumber itu dituntut untuk menawarkan alternatif solusi. Karena seringkali begini, orang itu kalau yang bersengketa itu biasanya orang cenderung fokus pada perkaranya, bukan fokus pada solusinya. Makanya seorang mediator dituntut menjadi narasumber untuk bisa menyampaikan tawaran alternatif solusinya seperti apa. Clear ya? Kemudian sertifikasi mediator. Sudah, ini saya hapus dulu ya. Sertifikasi mediator. Mediator yang akan berpraktek di pengadilan itu wajib memiliki sertifikat. Pertanyaannya, sertifikat itu didapat dari mana? Ada 2 mekanisme di mana seorang itu bisa mendapatkan sertifikat. Yang pertama, melalui Mahkamah Agung. Atau yang kedua, melalui lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah. Jadi yang pertama adalah Mahkamah Agung. Ketika Mahkamah Agung membuka pelatihan ataupun ujian untuk mediator. Bisa juga melalui lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jadi ada lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung, kemudian lembaga tersebut itu dinyatakan oleh Mahkamah Agung bisa membuka pendidikan untuk calon mediator sekaligus melaksanakan tesnya. Nanti disupervisi oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah, orang tersebut akan mendapatkan sertifikat dari Agung. Nah, dengan bekal sertifikat ini, maka dia bisa berpraktik di pengadilan. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan, bisa langsung ditanyakan. Maaf Pak. Tentang karakter positif mediator Pak. Iya. Karakter positif mediator itu prinsipnya begini. Tadi sudah saya sebutkan sini ya. Karakter positif mediator itu adalah di mana mediator mampu menjalankan perannya secara optimal. Ya, kalau mediator mampu menjalankan perannya secara optimal, maka dia mendapatkan karakter positifnya. Seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yang lain? Oke, cukup ya untuk pertemuan di Zoom-nya. Nanti kita geser ke LMS. Baik, saya akhiri kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.